Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat dan kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya mau dengar suara-suara orang yang bersuka cita. Boleh katakan amin semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah berada di rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita memulai semuanya, saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Dan kita mau serahkan rangkaian ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, sebab karena kasih dan karunia-Mu saja Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena kami memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Kau telah layakkan kami, Kau telah kuduskan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Mari hadir Tuhan. Kami siap beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Kami mau tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Kami mau mengiringi Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian ini dengan hati dan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari dengan iman yang sungguh-sungguh katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
Engkau Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau setia Tuhan. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian dan penyembahan hanya pada satu nama, lebih lagi pujian kita sama Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yesus. Di
dalam hidup kami selain Kau. Menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Lebih lagi nyatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Lebih lagi nyatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyatakan dari pujian Tuhan. Kasih-Mu begitu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan di dalam-Mu bersuka cita Tuhan. Yang siap kita sama-sama katakan amin. Kita percaya kita punya Allah yang perkasa dan berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita nyatakan Allah yang perkasa. Yeah.
kuasanya tak tersandingi. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama melompat buat Tuhan. Hey. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dengan semangat untuk Tuhan Yesus. Hey, hey. Mari membantu sama-sama kita katakan. Kepada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Oh tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Yeah. Semua musuh bergetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kebenaran. Everybody say. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yang merasakan sukacita lambaikan tangan saudara yang sebelah. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sungguh tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh bergetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kebenaran.
Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sudah memuji dan menyembah dan bersuka cita di dalam Tuhan. Sekarang waktunya untuk mengembalikan kembali berkat yang Tuhan berikan yang terbaik. Saya undang yang bertugas, silakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada yang perlu kami layani yang belum dapat ampul persembahannya. Kalau sudah semua, kita satukan hati kita dalam doa. Bapak yang baik, kembali kami bersyukur Tuhan di hadapan Tuhan di rumah-Mu ini ya Bapak. Ketika kami bangun pagi hari Tuhan, kami telah membuka mata kami Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami kekuatan Tuhan. Itulah adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan setiap kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan lebih lagi bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Bapa, kami datang ke tempat-Mu ini Tuhan beribadah ya Bapa. Kami yakin Tuhan ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, ada dapatan Tuhan di tempat ini Bapa. Ketika kami datang tidak sama dengan kami pulang Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan Kau layakkan Tuhan, jadikan rupa yang harum di hadapan Kau ya Bapa. Biar semuanya Tuhan itu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin berikan yang terbaik Tuhan. Kau pakai persembahan kami Tuhan. Kau pakai persembahan kami Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk perluasan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, ajar kami mengucap syukur Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Apapun situasi kondisi kami saat ini Bapa, kami mau beri dengan penuh sukacita Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini yang melayani sepanjang hari ini Bapa. Biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mau beri dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Sembari persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Allah sungguh kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan dayaku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan dayaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan dayaku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memberkati kehidupan kita masing-masing. Sebentar kita akan menyaksikan Bethlehem Flash News sepekan. Dipersilakan.
Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya Hari Minggu 1 Juni 2025. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Seluruh ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Christopher dan Elsa Gunadi. Ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 29 Mei 2025 akan diadakan 3 kali ibadah, pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Praise and worship seluruh ibadah akan dilayani oleh worship leader Irma dan Queensley. Dan ibadah pencurahan Roh Kudus akan dimulai pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sampai hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 pukul 7 malam, kecuali hari Sabtu pukul 6 sore, disertai dengan doa puasa. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Selanjutnya kami sampaikan info komsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan komsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, anak pelayan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Forest. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bukan orang asing di tempat ini, melainkan kita semua bersaudara dalam Tuhan. Adakah dari Bapak Ibu Saudara jemaat yang baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini? Boleh angkat tangan? Di atas ada? Tidak ada. Berarti minggu depan kita mau sama-sama bawa jiwa-jiwa baru, kenalan kita, keluarga kita, teman-teman. Boleh sama-sama diajak berkumpul, bertumbuh bersama di GBI Bethlehem Grand Forest. Mari kita semua siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau dari awal kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan perkataan-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang keluar dari bibir mulutnya hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Tuhan, berbicaralah kepada kami sebab kami sudah siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin.
jemaat Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku kepada hamba-Nya kami persilakan, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur karena Bapak sudah memberikan Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih kalau kami boleh setia sampai hari ini. Terima kasih buat hidup. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kesempatan. Apalagi kalau kami boleh melayani-Mu. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah dalam ibadah ketiga ini, biarlah orang-orang yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayatnya 24 sampai dengan ayat 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya akan baca lebih dulu ayat 24, Bapak Ibu ayat 25. Nanti kita berbalas-balasan. Dan jika tiba di ayatnya yang ke-29, kita akan membaca sama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Silakan.
Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bersama-sama kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Puji Tuhan. Yang berbahagia tentu adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukan. Amin, saudara. Gereja Tuhan di tempat ini mengambil tema sepanjang bulan Mei, pelopor iman. Saya sudah berkhotbah di kebaktian pertama tentang tokoh Henokh dan di kebaktian kedua tentang tokoh Rut dalam ciri kehidupan yang berbeda-beda. Henokh berkenan, Rut setia. Nah, kenapa saya mengambil bagian ini? Tentu ada alasannya. Subtema dari khotbah ini berjudul Thomas yang terhilang. Kadang-kadang perjalanan iman kita tidak mulus. Satu waktu mungkin karena sebuah kejadian membuat kita kecewa dan mundur. Tapi satu waktu Tuhan kembali memanggil. Nah, yang seperti itu mungkin saya akan isi melalui khotbah ini. Thomas, ya. Walaupun Thomas pernah menjadi murid Tuhan 3 tahun lebih, tapi dia hampir gugur karena dia tidak percaya Yesus bangkit. Tapi Thomas akhirnya menebus kegagalannya. Dia memberi diri untuk menjadi misionaris di India sampai titik darah terakhir, dan Thomas mati di India dengan cara ditombak. Yang menarik sampai hari ini, India dengan penduduk 1,5 miliar kurang lebih, ada 25 juta orang Kristen. Tapi itu diawali dengan hadirnya Thomas. Siapapun mungkin pernah gagal, siapapun mungkin bisa aja jatuh. Tapi saya mau katakan, selama kita masih hidup, Tuhan masih bisa tolong kita. Amin, saudara. Untuk menebus segala kegagalan, kekurangan kita seperti Thomas. Lebih baik bekas orang jahat daripada bekas pendeta. Amin, saudara. Nah, mari sama-sama kita akan belajar. Saya menggunakan pedoman hidup baru dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Injil Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi mari kita bersama-sama akan belajar 3 respon yang diperlukan saat Tuhan menghampiri kita. Keadaan kita, bener Pak, saya mirip kayak Thomas. Ya udah, nggak apa-apa. Yang udah terjadi nggak bisa ditarik lagi. Tapi yang ke depan jangan disia-siakan. Amin, saudara. Nah, Tuhan mau menghampiri saudara. Mungkin pada waktu sekarang ini, mungkin sebentar di perjalanan. Tapi sekali lagi respon kita yang sangat menentukan. Ya, kami dalam dulu scan diajar bukan benar atau salah. Yang penting respon, saudara. Yang penting respon. Mari, pada bagian pertama ada perkataan dalam ayat 24, tetapi Thomas. Jadi kita mulai respon yang pertama. Sadari setiap orang punya kekurangan, tetapi itu sesuatu yang antagonis. Semua baik, tetapi semua hasilnya banyak, tetapi berarti ada sesuatu yang lain. Nah, mari kita belajar sadari bahwa setiap orang punya kekurangan. Pak, apakah Bapak juga punya kekurangan? Banyak. Kekurangan saya banyak. Anak saya kalau ngomong, Papa mesti koreksi, Bapak juga harus evaluasi. Maka perkataan saya sederhana, bantu saya. Bantu saya, ya. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang kritis. Ya, mereka kepengen papanya seperti yang main di game. Ini nggak bisa, papanya pendeta, saudara. Kalau di game itu orang kasih tonjok, dia
dia hantam sama godam. Kita nggak bisa. Firman Tuhan mengajar, balaslah yang jahat dengan kebaikan. Ya, jadi anak saya berkata, papa ditipu orang berkali-kali, papa nggak pernah balas. Tapi apakah itu membuat papa miskin? Kan tidak. Amin, saudara. Amin. Jadi Tuhan mengajar kepada kita, Tuhan punya alasan, saudara. Dan Tuhan tepati janjinya, asal kita konsisten. Nah, hal yang pertama, sadari setiap orang punya kekurangan. Apa sih kekurangannya Thomas? Dalam ayat 24, Thomas itu disebut Didimus. Bukan kebetulan ketika orang menaruh nama pada anaknya. Itu seperti judul buku. Daniel, oh jelas pemberani, maka nanti dia akan bertumbuh. Salah satunya sifatnya pemberani. Tapi kenapa dia Didimus? Nah ini saudara, Didimus artinya dia peragu. Jadi Thomas itu gampang ragu. Didimus, kembar. Dalam terjemahan lain, dia punya dua hati, saudara, gampang bercabang. Bukan hanya waktu dengar khotbah, pikiran bisa kemana-mana, tetapi juga ketika percaya Tuhan, bisa gampang digoda oleh ilah-ilah yang lain. Ya, Thomas ini peragu. Thomas ini hatinya gampang bercabang, kira-kira seperti itu. Jadi sadari bahwa setiap orang punya kekurangan, bisa saja seperti Thomas, ragu dan mendua hati. Tapi sekali lagi orang seperti ini Tuhan juga cinta. Yang setuju bilang amin. Amin. Kok bisa dicinta Pak? Ya karena kasih agape, bukan kalau, tetapi walaupun, saudara. Jadi kalau standarnya kalau ini mah udah pasti disingkirin, saudara. Tapi kalau pakai kata walau, seperti apapun Thomas, seperti apapun keadaanmu dan keadaanku, Tuhan tetap sedia menerima kembali, amin. Itu Tuhan kita. Jangan pernah katakan, Tuhan apakah engkau tahu, apakah engkau masih mau. Jangan, saudara. Tuhan itu selalu menunggu, amin, saudara. Selalu menunggu. Jadi Thomas itu ada kekurangannya tadi, ragu dan mendua hati. Kalau kita ada seperti itu, sekali lagi, jangan minder, Tuhan sedang menunggu saudara. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Jadi kekurangan Thomas bisa aja, dia menjauh dari keluarga rohani. Berapa banyak di antara kita udah lama gak ke gereja. Aduh, kenapa sudah gak ke gereja? Yang lain lagi, Pak, saya udah gak ikut komsel. Udah lama, Pak, udah 2 tahun. Wah, kenapa gak ikut komsel, Ustaz? Nah, mungkin kekurangan-kekurangan ini ada sama kita. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Yesus sayang saudara. Amin. Buktinya apa? Saudara belum disentil. Kalau sampai Yesus nyentil, gue pikir bisa copot. Amin, saudara. Pokok saya dulu berkata begini, kalau Yesus hidup, biar Yesus ngomong sama saya. Aduh, saya bilang, Koko, kalau sampai Yesus ngomong sama Koko, saya bilang, gawat. Bumi bisa bergetar. Roma bisa roboh. Kita bisa hancur. Saya bilang, kalau sampai Yesus murka, coba tunjukin. Aduh, sampai ngancam-ngancam kayak gitu. Saya ngomong sama mama saya bilang, aduh saya takut. Jangan-jangan memang Tuhan mau jamah dia supaya dia bertobat. Mana bisa, Hendy? Saya bilang bisa. 2 hal yang dia banggakan sehingga dia ngerasa nggak perlu Tuhan. Gak perlu orang lain, bahkan gak bisa menghormati orang tua. Apa yang dia punya? Yang pertama, waktu itu dia sedang kaya-kayanya. Yang kedua, sedang sehat-sehatnya. Saya bukan sedang bernubuat, tapi saya ngomong sama mama saya, Ma, kalau dua-duanya ini Tuhan hentikan, dia pasti bertobat. Tidak satu saja, dia masih tetap keras hati. Tidak yang satu saja, tidak. Tapi dua-duanya dia pasti bertobat. Kita tidak sedang menunggu atau menyumpahin orang, tetapi kita sedang melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Firman Tuhan berkata lebih baik jatuh pada batu, kamu akan hancur. Tapi jangan sampai batu jatuhin kamu remuk. Bisa menangkap ini? Jadi kalau hancur, bongkahannya masih kelihatan, tapi kalau remuk, jadinya abu, jadinya debu. Jadi jangan coba tantang Tuhan, tapi belajarlah untuk menghargai waktu-waktu kemurahan. Yang setuju bilang amin. Betul, saudara. Habis-habisan koko saya. Dan kesehatannya juga habis. Saya diteleponin sama Mama, Hendy bisa nggak ke Carolus? Saya bilang, kenapa? Iya, tolong deh Hendy kesini. Koko masuk rumah sakit. Waduh, kakinya udah busuk, mau diamputasi. Saya konsultasi dengan dokter, saya bilang, dokter apa yang mesti dilakukan? Iya, keputusannya mesti amputasi, udah busuk kakinya. Waduh, saya bilang, dokter apakah bisa ditahan? Jangan sampai amputasi. Nggak bisa, dia bilang. Saya bilang, kasih kesempatan, supaya kami juga bersiap, dan kami berdoa. Oh, kamu orang Kristen? Saya bilang, iya. Dokternya bilang, saya juga Kristen. Kau minta berapa hari? Saya bilang, kasih waktu, 2-3 hari. Oke, 3 hari.
Tapi dia bilang, kalau sampai nggak berhasil di 3 hari ini, saya akan amputasi. Saya bilang, baik. Jadi kami berdoa, kami bersiap, dan kemudian saya datang kembali dan dokter berkata, saya akan cungkil kebusukannya, kita akan proses. Dan pada waktu hasilnya keluar, dia bilang, ini mujizat. Saya putuskan tidak jadi diamputasi. Tetapi masih ada tetapinya, Bu. Dia mesti lobangi pakai bor di 8 titik. Dia mesti sedot semua pembusukan. Maka saya berkata, silakan. Yang penting jangan diamputasi. Jadi saya beritahu sama Koko dan saya kasih ultimatum. Saya bilang, kok kalau sampai di bor 8 titik tapi ternyata tidak berhasil, saya terpaksa di amputasi. Pembiayaan kita yang tanggung. Saya dengan Siana gaji belum terlalu besar, kami patungan. Dia sudah bisa-bisa. Andy, bisa nggak doain supaya berhasil? Yang penting kokoh, saya bilang. Apa Tuhan masih mau dengar doa kokoh? Saya bilang masih. Dan saya beritakan sedikit kabar baik dan saya ajak kokoh berdoa. Wah, saya pegangan tangan. Waduh, kita kakak adik baru kali itu doanya bisa bareng-bareng, saudara. Dia nangis, saudara. Dan saya tahu dia perlu pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi habis di bor ternyata bersih. Dan dokternya bilang sukses, tidak perlu diamputasi. Dan sejak saat itu kokoh saya rajin ke gereja, ya. Dan membawa istri dan 2 anaknya ke Tiberias. Dan mereka bersama-sama berempat dibaptis. Wah, saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun tadi habis-habisan, walaupun tadi hampir diamputasi, tapi sekali lagi, kalau itu dia nggak kerasan hati, mungkin nggak perlu. Tapi orang yang keras hati Tuhan jabanin. Setuju bilang? Tuhan jabanin. Masih dalam hal yang sama, ya, setiap orang punya kekurangan, bisa aja ragu dan mendua hati, bisa aja menjauh dari keluarga rohani, dan bisa aja juga absen ketika Tuhan mau memberkati. Ayat 24, Yesus ada di situ. Yesus mau berkati, tapi Thomas tidak ada di situ. Jadi berapa banyak kehidupan kita, gereja mau berkati saudara, hamba Tuhan mau berkati saudara, perjamuan kudus nggak datang. Nanti kenaikan Tuhan Yesus juga nggak datang. 10 hari pesta Pentakosta apalagi juga nggak datang. Tapi saya mau kasih tahu, bertobatlah. Ketika Tuhan mau berkati saudara, hadirlah. Yang setuju bilang amin. Dan bukan hanya hadir, tetapi menyediakan hati dan jiwa saudara. Tidak ada ruginya datang ibadah, tapi banyak untungnya. Banyak untungnya, saudara. Kasih tahu sama kiri kanan, bilang banyak untungnya, bilang. Ya, kalau untung berarti nggak rugi. Kalau untung berarti ada lebih. Yang setuju bilang amin. Pastikan seperti itu. Kapan, Pak? Kata pendeta Rubin Adi, OTW. OTW sedang jalan. Setuju bilang amin. Ya, OTW sebentar lagi sampai. Jadi kapan berkat Tuhan sampai kepada kita? Jawabannya sederhana, OTW. Amin, saudara. Ya, OTW. Mari sama-sama kita akan lihat dalam hal berikutnya dari 3 bagian firman Tuhan, respon yang diperlukan saat Tuhan menghampiri. Tadi sadari, setiap orang punya kekurangan, itu sebabnya gak usah minder, ya. Tapi yang penting kita mau berbalik kepada Tuhan. Yang kedua dalam ayat 25, kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Nah, kata murid-murid berarti sadari setiap orang butuh teman. Kita nggak bisa sendiri, kita makhluk sosial. Martin Luther mengingatkan, karena kita makhluk sosial butuh mencinta dan butuh dicinta. Ya karena kita makhluk sosial butuh mencinta dan butuh dicinta. Dan ketika cinta itu tumbuh, itulah yang jadi kekuatan. Kita butuh cinta. Coba bayangkan kalau seorang enggak punya siapa-siapa, sendiri aja, itu sedih sekali. Tapi waktu kita punya siapa-siapa dan dimiliki oleh siapa-siapa, aduh, hidup ini bersemangat. Setuju bilang amin. Sebelum saya pulang tadi, ketika berangkat itu saya udah bilang, nanti kalau pulang jangan lupa telepon. Kan dibutuhkan. Karena dibutuhkan. Tapi sebaliknya, kalau saya udah ngidupin HP di mobil, saya nunggu di telepon. Setuju bilang amin. 2 pihak, saudara. 2 pihak, tapi kadang-kadang disalip anak saya dulu telepon, Papa, sebenarnya kok kenapa bukan Mama? Ini Mama saya di belakang saya rebut teleponnya. Apa berebut, saudara? Tapi saya bilang, kalau kamu yang telepon pasti ada maunya. Mau nitip apa? Gitu, saudara.
Dia bilang, mama mana? Istri saya mana? Jadi saya suka menggoda seperti itu. Mana istri saya? Gitu kan. Dan telepon diserahkan ke istri saya dan dia akan, nggak usah beli oleh-oleh, yang penting cepat pulang. Oke, saya bilang. Makan di rumah kan? Pasti. Saya pernah dikasih pack ya. Jadi saya suka tanya dia, mau beli pack lagi? Nggak usah. Oh, nggak usah ya Pak. Tapi belum titik, Bu. Tapi dia bilang, kalau dikasih terima. Saya nggak boleh beli, tapi kalau dikasih terima. Saya beli. Iya, saya pikir dia udah nggak suka pack. Maksudnya pinter dia kalau gitu. Supaya suaminya nggak keluarin uang, tapi dikasih. Tadi aku nggak turun, cuma doa, Tuhan. Jadilah kehendakmu yang sejadilah. Jadi saya percaya Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan juga mengasihi keluarga kita. Gereja ini adalah keluarga ilahi. Dan pastikan kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Kami telah melihat Tuhan, kata ayat 25. Jadi pastikan bahwa saudara-saudara kita akan menjadi, Pendeta Gilbert bilang, saudara-saudara kita akan jadi obat dan tongkat. Jadi persahabatan itu pasti diwarnai dengan dua hal. Yang pertama, waktu kita sakit, semua datang menolong kita. Thomas Boyson berkata, kalau orang jatuh dan patah kaki, banyak yang simpati. Tapi siapa yang peduli orang yang patah hati? Berapa banyak orang-orang yang patah hati nggak diketahui. Tahu-taunya kita tahu dia udah nggak ada di gereja berapa lama, nggak ada di komsel. Tapi yang patah hati ini justru yang lebih parah. Thomas Boyson berkata bahwa orang-orang yang patah hati ini sedang menunggu supaya ada orang yang datang memberikan kata-kata pengharapan. Itulah obat. Saudara nggak bawakan betadine, tapi saudara bawa kata-kata pengharapan. Dan Gilbert berkata, yang lain akan bawa tongkat. Kalau apa? Kalau ada pelanggaran di kita, katanya sahabat sejati dia akan berkorban. Tapi yang kedua, dia berani menegur kalau sahabatnya salah. Jadi persahabatan itu harus ada komplit di dua sisi itu. Yang pertama jadi obat yang menolong kita pulih. Yang kedua berani memukulkan tongkat. Dan itu kalau ada di komunitas, Pak. Tapi selama kita nggak berdekatan dengan orang lain, siapa yang mau bawa obat? Siapa yang mau pukulkan tongkat? Tidak. Dan kita nggak boleh sombong. Saya bisa sendiri, nggak bisa. Kita nggak bisa sendiri. Kita butuh orang lain. Masih dalam hal yang sama, sadari bahwa kita butuh teman. Berikutnya dalam ayatnya 25, sebelum aku melihat luka, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, dan seterusnya. Jadi kita mau belajar, kita butuh orang lain yang bisa mengikis kesombongan kita. Kita seringkali tanpa sadar kita sombong, saudara. Ya, seperti Thomas, kalau saya nggak melihat sendiri, kalau saya nggak cucukin ini jari ke lubang bekas paku di tangannya, seringkali ada perbedaan. Di mana sih pakunya? Di telapak atau di tulang sanggurdi? Beberapa orang berkata kalau dia di telapak pasti sobek. Kenapa? Karena badannya Yesus itu kurang lebih 70 kilo. Jadi waktu dia ngegelantung, ini nggak ada tulang besar, pasti sobek. Makanya yang benar adalah paku itu adanya di tulang sanggurdi, di antara dua tulang besar di sini, di tengah-tengahnya lah itu. Tapi kain kapan diturin ketika memberikan kesaksian, dia bolongnya di telapak. Kok enggak sobek? Karena Yesus itu kakinya menginjak sebuah tatakan. Dan beberapa film itu memberikan satu ilustrasi, dan bukan hanya Yesus dipaku, tetapi lengan Yesus diikat. Tapi udahlah, kita nggak jadikan perdebatan. Tetapi yang jelas tangannya terluka. Dan seorang Thomas dengan gegabah dia berkata, kalau saya nggak masukin jari saya, berarti paku itu lebih gede dari jarinya. Dan kalau aku nggak masukin tanganku ke bekas luka karena tusukan tombak, aku nggak percaya. Jadi secara nggak langsung Thomas memberikan satu bukti betapa besarnya luka itu. Sobekkan di perutnya. Tapi dia berkata, kalau aku nggak ngalamin sendiri, aku nggak percaya.
Jujur ini orang sombong. Hidup Kristen bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya. Saudara. Apakah saya udah pernah ke surga? Belum. Apakah saya pernah hidup di zaman Yesus? Juga belum. Kok kenapa begitu yakin? Aku percaya. Aku percaya. Dan itu cukup bagi aku. Dari mana Pak Bapak percaya? Dari firman yang berabad-abad telah merubah puluhan juta manusia. Mana Baguyan berkata, berikan aku Alkitab dan berikan aku sebatang lilin di dalam penjara. Pastikan hidupku akan berubah. Kenapa? Karena di penjara orang butuh firman, orang butuh perubahan, dan orang perlu Tuhan. Yang setuju bilang amin. Orang perlu Tuhan lewat firman-Nya. Kita masih berada di bagian yang kedua ini, bahwa setiap orang butuh teman, ya, yang bisa memberikan masukan kepada kita, yang bisa mengikis kesombongan kita. Karena orang itu bisa berani menegur secara, katakanlah mungkin secara radikal. Ayat 25, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ini soal percaya. Jadi ada teman-teman yang bisa mengencourage iman kita. Jadi dia datang bisa menjemput kita, ya, dia bisa menemani kita duduk. Dia bisa membuat kita kembali sampai pulang ke rumah. Semua bisa disediakan. Sampai kita kaget, memang kamu nggak ada kerjaan ya? Dia bilang, ada, seharusnya saya ada di bagian pelayanan, tapi saya minta izin, saya jemput kamu. Sampai kita kaget. Jadi dia bukan nganggur, tapi dia memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk kita. Dia jemput kita, temenin kita sampai pulang. Bahkan beberapa kali kita disempatnya mampir untuk ajak makan. Dan orang itu bisa bertobat. Kenapa? Karena ada satu mentor yang begitu sabar untuk menolong dia. Saya kenal seorang tukang las, bahkan sekaligus dia montir untuk ahli mobil tipe VW. Waduh, saudara, itu begacu dah orangnya. Udah selain berjudi juga peminum minuman keras, badannya penuh dengan tato. Tapi istrinya dulu Muslim, nikah sama dia jadi Kristen. Istrinya setia, bapaknya ninggalin Tuhan. Aduh, pusing dah. Nah, istrinya berkata, Pak Hendi, tolonglah, Bapak bisa ketemu dengan suami saya. Jadi waktu itu saya sedang mau jadi asyir, ya, dengan baju yang berlengan panjang dengan dasi. Tapi waktu saya tahu saya mesti bertemu dengan suaminya, maka buru-buru saya buka kancing bajunya, saya copot dasinya. Dan satu kancing di atas saya buka, dan saya masuk ke rumah dia. Dan dia kenal saya. Oh Hendi, saya bilang, apa kabar? Baik. Ke gerejanya? Enggak. Oh Hendi, jangan ajak-ajak saya ke gereja. Saya orang murtad, saya orang jahat. Saya bilang, iya nggak apa-apa. Yesus juga sayang kamu. Yang setuju bilang amin. Amin. Ya sayangnya mah sama orang-orang kaya. Sama saya mah nggak sayang. Saya bilang sayang. Tapi jangan mengeraskan hati. Kalau mengeraskan hati, nanti dipaksa sama Tuhan. Saya nggak takut ya. Udah. Jadi saya nggak bicara lagi tentang gereja. Diajak juga udah nggak mau. Ya saya ngobrol hal-hal yang terkait dengan kendaraan dan saya pulang, saudara. Tapi saya berdoa buat dia. Nah, di komplek kami waktu itu di Percetakan Negara terjadi perkalian Betawi lawan Madura, saudara. Wah, itu seru sekali. Dan teman kita ini di dalam kelompok Betawi, dan Madura yang pakai jalur itu menghantam, sebenarnya diarahkan ke leher, tapi nggak kena, kenanya di dagu, memblek, tinggal sedikit lagi copot. Dan istrinya menelpon saya, dia bilang, Ko Hendi bisa gak kesini? Aduh, si bapak itu darahnya kemana-mana. Saya naik ke sepeda motor, saya lihat ke sana, ya ampun Tuhan. Dan saya bilang, Pak, cepat ikut motor saya. Aduh, belakang saya udah kena darah dia. Kita bawa ke rumah sakit kecil di daerah kami. Dan saya tunggu di UGD dijahit pakai benang sol sepatu. Nggak ada benang lain pada waktu itu. Dan bisa merapat. Dan singkat kata pada akhirnya bisa kembali jadi satu, cuman jahitan-jahitannya kasar. Nah, sejak saat itulah kemudian dia berkata kepada saya sekarang mau ke gereja. Jadi saya sungguh kalau saya mau ke gereja mesti jemput dia di sepanjang gereja. Walaupun saya bertugas, saya minta izin nemenin dia. Kalaupun sekali-sekali bangun kembali ke tempat dia. Dan akhirnya bisa pulang juga nganterin dia. Benar-benar ini jiwa-jiwa yang sangat istimewa. Sudah tahu dari dia kami bisa bikin persekutuan doa di rumahnya. Dan teman-teman maboknya bisa diajak. Saya kalau menangin buat orang-orang yang kayak gitu susah. Tapi melalui dia bisa kumpulin.
Salah satu kesaksiannya bilang begini, bertobat sekarang, gue mah jadi percaya Tuhan sekarang gara-gara ini Pak Hendy. Kalau enggak lo kayak gue, lo membleng. Bisa menangkap saudara, ada cara tersendiri untuk bersaksi, tapi efektif. Kenapa? Karena teman-temannya ngeliat kan pada waktu tarung itu, kalau enggak pertolongan Tuhan copot, kalau udah copot nggak bisa dilem, masih disisakan sedikit, masih bisa dicari. Mari yang terakhir firman Tuhan, kita sedang belajar tokoh yang bernama Thomas. Perjalanan hidup Kristen tidak selalu mulus, tapi kendati pun pernah terpuruk, sekali lagi ada kesempatan. Amin. 3 respon. Yang pertama, sadari semua orang punya kekurangan. Yang kedua tadi, sadari setiap orang butuh teman. Maka sekarang yang terakhir di patahan ayat 26 sampai 29, sadari setiap orang disayang Tuhan. Aduh, senang dah kau dengar ayat ini, saudara. Saya pinjam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Siapapun saudara, Pak, saya nggak terlalu tinggi seperti laki-laki umumnya, Pak. Muka saya skimpat, nggak seperti yang lain. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan sayang saudara. Yang setuju bilang amin. Apapun orang yang merespon kepada saudara, saudara itu ciptaan yang sangat berharga. Karena unik, di seluruh dunia cuma ada satu. Yang setuju bilang amin. Ya, jadi saya juga sama, saya unik. Jadi unik itu menjadi berharga. Alkitab mengingatkan kita disayang Tuhan, kita berharga karena 3 alasan. Yang pertama, kita berharga karena ditebus oleh darah yang mahal. Dan itu bukan darah sapi. Di tempat saya sekarang udah banyak orang mulai taruh sapi, taruh kambing. Aduh, baunya udah gak karuan. Tapi sekali lagi, kita nggak cukup untuk ditebus oleh darah binatang. Nggak cukup ditebus oleh darah manusia, tetapi hanya oleh darah Yesus. Jadi saya menjadi berharga, saudara juga, karena ditebus oleh darah yang mahal. Yang kedua, karena kita mempunyai gambar serupa dengan Allah. Yang setuju bilang amin. Jadi kita punya gambar istimewa seperti segambar dengan Allah. Dan yang ketiga, karena kita dipenuhi sama Roh Kudus, saudara. Amin. Nah, karena Roh Kudus inilah membuat kita jadi takut berbuat dosa. Karena ada Roh Kudus inilah kita bisa menghampiri Tuhan untuk berkata, Tuhan ampuni saya. Dan karena Roh Kudus inilah kita didorong untuk selalu berbuat kebaikan ke banyak orang. Yang setuju bilang amin. Betapa indahnya. Kalau kita bicara tentang Indonesia, aduh kita ngeri. Kita bicara pemerintahan, aduh kita udah nggak tahu ya siapa yang benar, siapa yang salah, saudara. Karena hukum tidak bertindak pada orang yang benar, tapi pada yang bayar. Tapi kita tetap harus berdoa buat Indonesia. Amin. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dipenuhi sama Roh Kudus. Berdoalah buat kesejahteraan kota, karena kesejahteraannya menjadi kesejahteraan kita. Amin, saudara. Nah, mari dengarkan nasihat firman Tuhan di bagian akhir ini. Setiap orang disayang sama Tuhan. Dalam ayat 26, 8 hari kemudian. Jadi Tuhan selalu kasih kesempatan buat kita. Nah, termasuk ibadah pagi ini. Teman-teman, tahu nggak ada YouTube-nya, ada streamingnya. Jadi bisa pakai online. Sekali lagi, itu juga kesempatan. Amin, saudara. Waktu ketika saya ada di pelabuhan, aduh kapalnya kok nggak berangkat. Ya udah, pokoknya saya duduk gitu kan nyanyi. Di sebelah saya tiba-tiba tanya ke saya, Bapak Kristen ya? Saya bilang iya. Pak, dulu juga saya Kristen. Oh dulu saya bilang iya. Jadi sekarang Pak, sekarang saya udah ikut istri saya. Oh gitu. Ya udah, kita juga nggak membuka satu pembicaraan yang berat-berat gitu kan, ngobrol gitu kan, terus bersaksi tentang keluarga, ya, tentang bagaimana Tuhan memberkati saya dari sekolah sampai bisa kerja, sampai bisa diberkati secara tanda petik lah, hal-hal yang lain. Terus ini terpengaruh, terperangah. Dia bilang, saya dulu Kristen nggak kayak gitu kok ngalaminya. Saya bilang sekarang kembali. Kalau kamu kembali dan ikuti cara yang benar, pasti Tuhan berkati. Saudara, saya cuma ngomong selemparan gitu, tapi Roh Tuhan bekerja di dalam dia. Dia berkata kepada saya, Pak, Bapak pendeta ya? Saya bilang iya. Aduh Pak, bukan kebetulan. Pak, saya minta dong ditolongin supaya saya bisa kembali kepada Tuhan. Saya bilang saya akan tuntut. Tapi satu yang kamu harus lakukan, kamu harus dengan hati, nggak boleh main-main. Amin, saudara. Pak, tapi saya minta Pak, supaya Tuhan sembuhkan saya. Saya punya penyakit prostat.
Dan dokter sudah minta saya untuk operasi. Tapi Pak, saya mundur-mundurin karena saya nggak punya biaya. Pak, begini Pak, saya minta didoakan kalau prostat saya sembuh, saya mau kembali. Itu imannya Thomas. Kalau udah melihat, tapi Thomas juga disayang. Itu jadi bilang amin. Jadi saya nggak maksakan, saya bilang, baik Pak, pegang prostatmu. Saya berdoa. Kita bicara tentang sesuatu yang laki-laki nggak usah malu. Dan saya berdoa, Tuhan, saya mohon di dalam nama Yesus, batalkan rencana operasi. Di dalam nama Yesus, bilur Yesus sembuh. Dan dia udah sekian tahun, maaf, tidak bisa hubungan sama istri. Tuhan hidupkan kembali dia. Dan buat normal kembali hubungan ini. Bapak, aku pertaruhkan ini dalam nama. Dia nangis loh. Dia nangis. Kenapa? Karena seperti saya orang yang mengerti, peduli untuk kebutuhannya dia. Dan kami cuma bisa bertukaran nomor handphone. Kami berpisah. Sekian waktu kemudian dia telepon saya. Saudara tahu kalimat apa? Pak Pendeta, ingatkah yang di pelabuhan prostat? Saya bilang ingat Pak, tapi saya lupa nama Bapak. Saya bilang, langsung disebutkan namanya. Dari M tadinya Matius jadi Muhammad. Iya, saya bilang, iya Pak, gimana Pak? Pak, yang pertama saya mau kasih tahu Pak, saya tidak jadi operasi. Dan hubungan saya dengan istri sudah kembali normal. Hubungan suami istri. Oke. Terima kasih buat pernyataan kesaksian. Pak, yang kedua saya mau kasih tahu Pak, kami sekarang udah ke gereja. Pertemuan yang tidak sengaja. Tapi sekali lagi karena Tuhan sayang. Kalau nggak ketemu sama saya mungkin keburu operasi, ceritanya beda. Tapi sekali lagi tidak ada perkara kebetulan. Saya rindu memenangkan jiwa, Tuhan kirim. Kerinduan saya naik ke internet, naik ke satelit. Amin, saudara. Dan langsung jatuh ke bawah. Berikutnya penutup khotbah ini, kalau tadi Tuhan kasih kesempatan, berikutnya dalam ayatnya yang ke-26, Tuhan selalu berusaha meyakinkan kita. Ya, itu sebabnya Yesus hadir berkali-kali. Itu sebabnya Yesus berikan tanda heran. Supaya apa? Supaya kita digerakkan. Benar juga ya, Yesus itu hebat. Di mana tanda herannya? Yesus masuk. Walaupun pintu terkunci, saudara. Jadi supaya teman bisa lihat, ya ampun Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhan semua Kristen hebat. Bisa nembusin pintu. Tuhan punya cara. Ada yang bertobat dalam pengajaran, tapi ada yang bertobat setelah melihat dan ngalamin. Ada yang bertobat setelah betul-betul bisa hidupnya diubahkan. Ya, seorang apa ya, mungkin opa ya, aduh saya udah merokok 30 tahun. Pak Pendeta bisa doain saya nggak supaya saya nggak ngerokok lagi? Ya susah. Tapi emang percaya kalau pendeta doain bisa mantep? Ya percaya. Udah sampai ledes, pakai permen, kagak bisa. Udah sampai istri saya marah-marahin, diumpetin rokoknya juga nggak bisa. Dia bilang, sekarang saya minta didoakan Pak Pendeta. Ya saya pikir semua orang kalau pengen ditolong ya kita jangan mahal jual lah, kira-kira seperti itu saudara ya. Oke, sekarang kita doa. Oh Pak, apa yang mau didoakan? Supaya nggak ngerokok. Oke, mulutnya pegang ya. Saya bilang, opa tekan dalam mulutnya dan berdoa minta sama Tuhan supaya berhenti merokok. Ikuti doa saya, kalimat per kalimat. So, jujur ya, saya nggak yakin juga kalau dia bisa berhenti merokok, karena berhenti merokok itu butuh kerjasama dua pihak. Yang pertama yang merokok juga mau berhenti, kira-kira seperti itu, bukan hanya orang yang mau doain ya. Jadi saya berdoa untuk opa itu, dan opa itu sungguh-sungguh dia pegang mulutnya. Saya bilang, tekan sedikit lagi, tekan. Ini jangan diikut-ikutan ya, masing-masing punya pelayanan berbeda-beda ya. Jadi ketika kita sudah berdoa tekan, saya bilang, opa apa yang opa rasakan? Oke, bilang, ya sakit. Waktu ditekan sakit. Oke, saya bilang, itu sakit pada seputar mulut. Tapi kalau opa nggak berhenti, sakitnya nanti sampai ke paru. Dan kalau sampai ke paru-paru, ada yang sampai paru-paru semua putih. Dan setingkat lebih tinggi lagi, kanker paru-paru. Dan kalau sudah seperti itu, biayanya sangat mahal. Jadi baru tadi lewat mulutnya udah sakit. Tapi nanti kalau bisa kena paru-paru, kanker, itu lebih hebat lagi. Ingat opa, kita udah berdoa, tapi bagian opa sekarang berhenti. Jadi lewat nasihat, lewat hikmat,
Dan apa yang terjadi? Dia betul-betul berhenti merokok. Sampai istrinya, si Oma bilang begini, Pak Pendeta diapain mulutnya? Enggak, cuma disuruh dia pegang terus dah. Ya, supaya merasakan dari merokok sakitnya kayak apa. Gimana kalau paru-paru? Itu hikmah aja. Ya, ada banyak cara Tuhan bisa menolong kita lewat tanda-tanda, lewat pengalaman-pengalaman yang unik. Amin. Nah, terakhir penutup khotbah ini 27 dan 28, Tuhan selalu sediakan pencerahan, ya. Tuhan selalu sediakan pencerahan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, jadi Yesus menyatakan secara pribadi. Kapan Yesus berbicara secara pribadi? Saat teduh. Jadi saudara ibadah raya, tapi jangan lupa saudara juga harus punya waktu saat teduh pribadi. Amin. Amin. Kapan Pak? Ya, saya saranin lebih baik pagi hari karena masih segar ya, semuanya kita juga masih fit begitu ya. Tapi kalau udah malam, wah udah nguap berulang-ulang. Tinggal sisanya. Tuhan memberikan pencerahan dalam ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi hidup Kristen kita nggak usah, aduh Pak, apa seperti mereka Pak yang Muslim kudu naik haji. Apa kita juga harus naik ke Israel? Saya bilang sama mereka, enggak. Hidup Kristen sebagai keselamatan bukan ditentukan kita, tapi menempatkan Yesus sebagai juru selamat dan percaya sekali Yesus tetap Yesus. Ada kalimat di atas kayak di gereja Morsaron, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan cukup itu, taruh di sini. Dan hidupi itu, maka semua yang nggak mungkin menjadi mungkin. Pasti di hidup kita banyak kekurangan, banyak masalah, banyak keterbatasan, tapi percaya Yesus sanggup, seperti lagu tadi. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Yesus sanggup. Kita angkat pujian ini yuk. Dia sanggup. Dia Thomas terbatas. Tapi ketika Tuhan ubahkan, dia menebus segala kekurangan di masa lalu. Dia memberi diri untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang terlambat. Setiap kita masih ada kesempatan. Tapi jangan disia-siakan karena kesempatan yang terbaik jarang terjadi dua kali. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sampai
sayang kita. Yesus mau tolong kita. Makanya dia menghampiri kita. Bagian kita dalam respon, mengulurkan tangan, bangkitlah dan berjalanlah kembali bersama dengan Tuhan. Di sini ada orang-orang yang mungkin ketika mendengar khotbah ini berkata, Tuhan, ini saya yang pernah tawar hati, yang pernah undur dari pelayanan. Ini saya yang tadinya rajin di rumah, punya waktu saat teduh, bersama keluarga membangun mezubah. Ini adalah saya yang dulu pada waktu youth begitu aktif, tapi sejak berumah tangga, Tuhan, saya begitu mundur sekali. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan sayang saudara. Apapun keadaanmu, tapi mari bangkit. Yesus mau tolong saudara, mau mengubahkan hidup saudara, hati saudara. Karena ketika engkau diubahkan, maka yang lain-lain otomatis akan ikut berubah. Engkau yang membutuhkan pemulihan ekonomi, engkau yang membutuhkan kesembuhan fisik, engkau yang membutuhkan persoalan rumah tanggamu bisa diselesaikan dengan baik. Mari datang kepada Tuhan. Dan Yesus adalah sumber segala-gala yang kita perlukan. Dia sanggup. Saya mau berdoa untuk setiap saudara yang punya pergumulan, yang hari ini bertekad, Tuhan, aku mau setia, aku mau kembali kepada Tuhan, aku bersedia dipulihkan. Engkau bisa angkat tangan yang kanan. Saya mau berdoa untuk setiap saudara. Di sini ada yang sudah hampir putus asa. Di sini ada yang sudah hampir merasa bahwa udah hidupnya nggak ada arti lagi. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan sayang saudara. Engkau berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Masih adakah yang mau didoakan? Engkau bisa melambaikan tangan yang kanan. Bapak, aku berdoa untuk setiap tangan yang diangkat pada saat siang ini. Kami mengangkat tangan, tanda kami percaya bahwa Tuhan akan ulurkan belas kasihan, menyentuh setiap kehidupan kami hari ini, siang ini, di dalam nama Yesus. Yang pertama, Tuhan ampuni untuk setiap kehilapan, kesalahan, dosa kami di masa yang lalu, di dalam nama Yesus. Ampuni kami, sucikan kami di dalam nama Yesus. Dan buat orang-orang yang mengangkat tangan hari ini, Tuhan, kami rindu untuk dipulihkan. Bantu kami di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus, sucikan kami. Kuasa pilur Yesus, sembuhkan sakit kami. Dan setiap tangan yang diangkat, kami mohon Roh Kudus tercurah untuk membantu kehidupan kami yang bekerja, yang berusaha, yang membangun rumah tangga di dalam nama Yesus. Jadikan kami berhasil, jadikan kami beruntung di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang diangkat ini, Tuhan, ini adalah tangan-tangan kekasih-kekasih-Mu, anak-anak kesayangan-Mu, di dalam nama Yesus. Diberkatilah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk setiap tangan yang diangkat, yang rindu untuk melayani Tuhan, yang rindu kembali untuk memberikan hidupnya dipakai sama Tuhan menjadi alat-Mu. Tuhan, mari kobarkan kembali dengan cinta yang mula-mula. Pakai hidup kami kembali Tuhan, dan lengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, ketika kami ambil bagian untuk melayani Tuhan, kami juga akan beroleh apa yang akan kami tuai berlipat ganda dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Turunkan setiap tangan kita. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Bapak James, Tony Arantona, sekeluarga besar. Apapun jadi doa dan pergumulan mereka, Tuhan mari cukupkan. Tuhan mari buka jalan. Dan Tuhan sanggup untuk mengabulkannya di dalam nama Yesus. Dan terus gembalakan kami semua kepada rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Biar gada dan tongkat-Mu selalu menghibur kami. Demi nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur. Umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Bayar. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Atas nama jemaat ucapkan terima kasih buat Pak Pendeta Indi Kasidi yang sudah melayani. Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ambil bagian, jemaat yang sudah hadir, Tuhan berkatin ya. Ada dua hal tambahan dari saya pengumuman. Yang pertama, bahwa hari Kamis kita ada ibadah 3 kali ya. Bapak Ibu Saudara, setelah hari Kamis, hari Jumat kita ada pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Hanya hari Sabtu yang jam 6, selebihnya jam 7 ya. Saudara, nanti akan dikirim link. Mungkin sudah sebagian sudah masuk ya ke dalam link, dikirim saudara-saudara.
lihat. Jadi kita nggak cetak pakai kertas lagi, pakai itu aplikasi saja supaya kita lebih efisiensi ya. Ya kan negara kan sedang efisiensi kan gitu loh. Jadi kertas-kertas pohon-pohon nggak usah ditumbang-tumbangin kulitnya ya kan. Jadi lewat link nanti ada semua grup-grup akan dimasukkan. Nanti Marcel udah tempel belum? Belum ya. Emang Marcel belum. Jadi nanti kalau mulai besok nanti Senin atau Selasa itu ditempel di dinding, saudara bisa lihat ya. Supaya nanti kalau ibadah penyuruhan Roh Kudus, ibadah kenaikan, saudara sudah lihat linknya di situ jam berapa siapa pembicaranya ya. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib. Kepadamu, Kau telah memimpin semua rangkaian ibadah. Orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan berkati mereka. Karena kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Umat-umatmu yang hadir diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi semangat dan pengharapan, yang kekurangan Tuhan mencukupkannya. Orang-orang bekerja diberkati Tuhan pekerjaanmu. Orang-orang dagang diberkati Tuhan daganganmu. Orang-orang punya usaha bisnis diberkati Tuhan. Apapun profesimu yang berkenan di hadapan Allah, biar jadikan Allah sebagai sumber berkat yang terus melimpahi kehidupanmu. Jika ada di antara kami yang sudah lama berdoa dan Tuhan belum jawab doanya, jawablah siang ini supaya tidak menjadi lemah imannya. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Indonesia kami berdoa supaya makin hari makin baik keadaannya. Perekonomian bangsa kami makin dipulihkan oleh Tuhan. Berkati semua pejabat, berkati semua menteri, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, supaya mereka dapat membangun negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Oleh karena Tuhanlah kami diberkati. Daerah-daerah yang mengalami musibah Tuhan berkati. Daerah-daerah yang sedang konflik di negeri kami Tuhan juga berkati. Pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan lain. Kami akan tinggalkan tempat ini. Satu yang kami minta, penyertaan Tuhan tetap ada pada kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, lihat tangan kami yang terangkat sebagai tanda kami berserah diri kepadamu. Ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa itu untuk memberkati kami masing-masing. Saudara-saudara, pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita. Sampai Maranatha, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.